Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Al-bab samin, bab yang ke-8. Fi adabil kutubil lati fil adab ma'al kutubil lati hiya alatul ilm wa ma yata'allaq bi tahsiliha wa wat'iha wa kitabatiha wa fi khamsatu anamil adab ila anqal. Bab yang ke-8 di dalam adab-adabnya seorang murid terhadap kitabnya, alat tulisnya, dan apa yang berkaitan dengan cara menghasilkan kitab tersebut, meletakkannya, menulisnya. Ini ada caranya sendiri. Kemudian ada 5 adab. Kita sudah berada di adab yang kelima. Di pertengahan disebutkan mana? Wala yukrah faslul mutadafaini idza lam yakun misla dzalika. Ka subhanallah. Wala yukrah, dan tidak dimakruhkan faslu memisah al mutadafaini, 2 kalimat yang apa ya, yang berkunjung, apa maksudnya? Idza lam yakun misla dzalika, apabila tidak seperti itu, maksudnya tidak seperti di atas. Maksudnya kita boleh menambahkan kalimat gitu ya. Kita menambahkan tulisan sesuatu antara 2 kalimat lah misalkan, atau kita nyisihkan kalimat-kalimat di kitab tersebut, asalkan tidak seperti di atas. Maksudnya rotok sekarpan gitu namanya orang gitu ya, walaupun di situ ada nama Allah tapi itu dicantumkan nama orang misalkan, kan tidak ada hubungannya, nah, gitu maksudnya. Atau kalimat-kalimat yang jelek walaupun benar kenyataannya, cuma bahasanya bahasa kasar kalau gitu ya, tentang apa pembunuhan mungkin gitu ya. Tapi kalau tidak seperti itu tidak apa-apa gitu ya. Kalau perlu mungkin ya perlu ka subhanallah, seperti tulisan subhanallah mungkin. Walakin jam'uhuma fi satril awal. Akan tetapi menggabungkan 2 kalimat tersebut itu fi satril awal, di baris yang pertama di atas, taruh di atas mungkin ya. Kalau mungkin ada mau nulis sesuatu, tulis di atas, nah, gitu maksudnya. Wa kullama kataba ismallahi ta'ala adbahu bitta'zim, dan setiap kali menulis nama Allah maka adabnya ya, adba'ahu hendaklah diikuti dengan ta'zim, dengan pengagungan. Jadi kalau kita nulis nama Allah, hendak nama Allah tapi Allah mungkin ini ya, subhanahu wa ta'ala, mungkin Allahul azim, mungkin seperti itu. Jadi bukan Allah gitu ya. Seperti bitta'zim, mislu ta'ala, seperti ta'ala, Allah ta'ala gitu ya. Jadi bukan Allah au subhanahu wa ta'ala, terserah, atau pakai subhanahu wa ta'ala lebih lengkap lagi, atau azza wa jalla, dia maha mulia, maha agung, au tabaraka wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, au jalla dzikruhu gitu ya. Ini nama-nama keagungan Allah yang layak kalau kita nulis nama Allah diikutkan nama-nama ini. Contohnya ya, banyak nanti. Au jalla dzikruhu, agung sebutannya. Au tabarakasmuhu gitu ya, suci namanya. Au jallat azamatuh, atau agung, jallat tinggi ya, jalla luhur, tinggi keagungannya. Au ma asbahahu dzalika, atau yang semisalnya. Ya, jadi kalau kita nulis nama Allah hendaklah diikutkan salah satu nama-nama ini, atau kalau ada yang lainnya, bukan Allah gitu ya.
Allah Jalla Jalaluh gitu. Maka kalau ada di rumah, kalau ada lafal Allah Muhammad ngono ini ya ndak apa, cuma kurang adab. Allah, satunya Muhammad ngono toh. Ada kan kadang-kadang seperti itu. Itu ndak, itu ya bukan ndak boleh, kurang. Mestinya Allah kasih Jalla Jalaluh. Muhammad abduhu wa rasuluh, begitu. Ya Muhammad abduhu wa rasuluh atau Muhammad Rasulullah. Muhammad abduhu atau Abdullah wa rasuluhu. Wa kullama kataba isman nabi, dan setiap kali menulis nama nabi maka kataba ba'dahu as-salatu wassalamu alaih. Setelah itu ditulis, menulis as-salatu wassalamu alaih. Ya. Kalau menulis nama Nabi Muhammad maka as-salatu wassalamu alaih atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Enggak boleh Muhammad toh. Kurang adab ya, kurang adab. Wajarat, dan telah berjalan, terbiasa, adatus salafi, kebiasaan orang salaf wal khalaf, ulama salaf ini ulama terdahulu, kalau khalaf ini ulama akhir. Bi kitabati sallallahu alaihi wasallam, dengan menulis kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah menulis nama Nabi dilanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Muhammad itu apa ndak boleh ya? Ya bukan ndak boleh, cuma kurang bagus gitu ya. Gitu tapi cuma gitu ya maksudnya. Atau benar cuma kurang benar. Nah, gitu. Kan intinya Muhammad, cuma harus ada tambahannya, gitu. Kurang sopan, kurang adab. Jadi ada sesuatu hal itu sudah cukup itu, cuma kurang adab, gitu ya. Intinya kita melaksanakan intinya, cuma kalau hanya intinya saja tapi kurang adab. Kak kita kan ya tutup aurat kan cukup kalau antara laki-laki gini tak kan benas surah warubah. Cuma lalu lucu masuk ke sini ente pakai apa, nutup antara lutut sama util apa sama pusarnya itu di atasnya ente hote-hote gitu ya. Lo kan aurat kan sudah ini wajibnya. Iya cuma kan kurang bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Dosa ndak? Ya, saya bilang dosa. Tapi kurang bagus, kurang adab. Wala'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri. Wala'alla dzalika, dan la'alla kemungkinan gitu ya, hal tersebut. Kemungkinan hal tersebut adalah liqasdi, tujuannya adalah untuk karena tujuan muwafaqati, agar sesuai, muwafaqah itu artinya sesuai, liqasdi tujuan apa tadi? Tujuannya agar sesuai dengan al-amri, perintah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepadanya, wasallimu, dan bersalamlah, taslima, dan wasallimu taslima, dan bersalamlah gitu maksudnya. Taslima ini jadi maf'ul mutlaq atau jadi taukid ya, maf'ul mutlaq cuma li taukid. Wasallimu taslima, dan bersalamlah pada dia kalian dengan benar salam gitu. Jadi ditulis sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahu, ada wasallam.
Wala yakhtasiru shalah fil kitabah, dan hendaklah tidak boleh ikhtisar, apa meringkas, menyingkat, disingkat. Oh ya. Wala yakhtasir, dan tidak boleh meringkas sholawat as-shalah, la yakhtasiru shalah, tidak boleh meringkas sholawat fil kitabah, di dalam tulisan. Walau waqatis shalah miraran, walaupun sudah sholawat tadi sudah ditulis berkali-kali gitu ya. Walau waqat, walaupun sudah jatuh, maksudnya sudah tertulis salawat tersebut miraran, berkali-kali, tidak boleh meringkas. Walaupun di kitab tersebut sudah 100 salawatnya, tidak apa-apa gitu ya. Ojo morawis wake, depan sudah banyak kok, tak tulis singkat-singkat aja, tidak boleh. Jadi kalau salawat dilengkapi gitu ya, ya sallallahu alaihi wasallam gitu semuanya. Terus lagian kan apa salahnya kalau nulis, kan juga bagus juga kan juga nanti kan ada pahala juga kan. Dari awal kemarin kita bahas, kalau kita nulis di kitab sholawat, kita baca itu sholawat, selama tulisan tersebut tidak hilang maka dimintakan ampun oleh malaikat, kan itu untungnya. Jadi walaupun sudah tertulis banyak berkali-kali, tidak apa-apa, ditulis lagi sholawat tersebut, begitu. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana dilakukan, hal ini dilakukan oleh sebagian ba'dul mahrumin, sebagian orang yang terhalang. Maksudnya terhalang dari rahmatnya Allah gitu ya. Terhalang dari apa ya? Sebagian orang yang mahrum, orang yang terhalang, sebagaimana ditulis oleh sebagian orang yang terhalang. Bagaimana ngeringkasnya ini? Fayaktubu, apa nih? Nggak bisa dibaca ini ya. Sod lam ain mim. Paham ya? Itu tulis itu apa singkatannya? Jadi sod lam ain mim, sallallahu alaihi wasallam. Itu singkatannya. Banyak kadang-kadang kita menemukan tulis seperti itu. Sod lam ain mim. Atau sod mim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditulis huruf awal sama akhirnya tok. Sad mim, ai sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya. Enggak boleh, ini nabi kok. Kalau selain nabi enggak apa-apa. Ya. Kayak apa tadi sebutan-sebutan yang viral zaman sekarang, ustadz apa, UAS, apa lagi? Wah, Ustadz Abdul Hadi. Ustadz Abdul Hadi. Wah, ada Ustadz Wasi ya, Ustadz Somad. Singkat-singkat enggak apa-apa, tapi kalau Nabi enggak boleh ya. Enggak boleh. Bukan enggak ya viral, cuma viralnya jelek kalau nama Nabi disingkat. Ya, enggak boleh ini. Jadi tulis lengkap-lengkapnya kalau nama Nabi. Gitu ya. Wa kullu dzalika ghairu laikin, dan semua itu tidak layak. Wa kullu dzalika ghairu laikin, dan semua itu ghairu laikin, tidak layak bihaqqihi, terhadap haknya Nabi, tidak layak terhadap haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bidzikri sahabi, dan apabila melewati bidzikri sahabi, dengan sebutan sahabat, kata radhiyallahu anhu, maka hendaklah dia menulis radhiyallahu anhu. Misal di kitabnya itu enggak disebutkan, maka kita boleh menulis di sampingnya radhiyallahu anhu, enggak apa-apa. Ya, karena layak seperti itu. Kecuali kalau kitabnya sudah ada, biarkan, alhamdulillah. Tapi kalau di kitabnya enggak ditulis, kita tulis enggak apa-apa itu. Nah ya. Nama Nabi misalkan di kitabnya ditulis Muhammad toh.
Ja'a Muhammad, maka seperti itu ya. Maka kita ditulis di bawahnya atau di sampingnya kasih apa namanya, kasih tanda sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Bukan loh, enggak ngiriwi, bukan ngiriwi, salah yang nulis gitu ya. Salah yang nulis, bukan kita salah, no, enggak. Kurang lengkap. Keagungan Nabi enggak bisa digitukan tok, ditulis namanya tok gitu, enggak bisa. Jadi harus dilengkapi. Kita lengkapi sendiri. Oh, enggak adab dengan pengarangnya loh. Kurang enggak adab dengan pengarangnya apa enggak adab dengan Nabi? Pilih mana? Kalau kita membiarkan kata Nabi gitu saja, Muhammad gitu aja tanpa ditampil sallallahu alaihi wasallam, kita enggak ada pada Nabi. Tapi kita biarkan berarti kita lebih menghargai pengarangnya. Terus kita bagaimana? Ya Hasan tambahi, mau ya? Tambahi, mungkin kasih nomor 1 atau dikasih garis red ke pinggir sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau barisnya itu agak renggang, tulis aja di bawahnya. Di bawahnya nama Nabi set gitu sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya atau di atasnya? Atasnya ada apa? Di atasnya sallallahu alaihi wasallam, tambahi. Nah, gitu ya. Kalau ulama enggak usah, enggak apa. Kalau ulama. Atau di sini wa idza marra bi dzikri sahabi, apabila melewati sebutan sahabat, maka kataba, dia menulis radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat loh ya, apalagi Nabi. Sahabat saja di situ qala Umar misalkan ya. Qala Umar. Setelahnya enggak ada radhiyallahu anhu. Kita tulis apa di bawahnya atau di atasnya atau pokoknya kasih tanda radhiyallahu anhu. Gitu. Ya, tulis begitu. Kenapa? Lo kan bukan Nabi, iya kan sahabat. Antum tidak tahu sahabat ini orang paling mulia setelah Nabi. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi itu paling mulia sudah. Maka kita hargai. Allah tidak mungkin memberikan Nabi itu seorang sahabat kecuali sudah orang pilihan. Nah gitu. Dan bukan direkayasa ini. Sudah hadiah dari Allah jadi sahabat. Kalau orang jadi ustadz, jadi ulama bisa diusahakan. Tapi kalau jadi sahabat enggak bisa, ya, enggak bisa. Harus sudah ditakdir Allah seperti itu. Kita mau jadi sahabat enggak bisa, ya, hilang sudah zamannya. Kalau jadi ustadz mungkin ya, ulama mungkin, yai mungkin bisa, gitu. Tapi kalau sahabat enggak bisa. Ya. Kata radhiyallahu anhu. Maka menulis radhiyallahu anhu, gitu ya. Fa in kana sahaban ibnu sahabi kataba radhiyallahu anhuma. Kalau dia ini statusnya adalah sahabat ibnu sahabi, anaknya sahabat, sahabat anaknya sahabat. Siapa contohnya? Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar sahabat, Abdullah sahabat. Ya. Jadi kalau anak sama ayahnya sahabat, maka ketika kita nyebut anaknya, maka kalau apa tadi Abdullah misalkan ya, Abdullah bin Umar atau Ibni Umar, maka kita tulis apa? Radhiyallahu anhuma. Kalau 3 anaknya sahabat, ayahnya sahabat, mbahnya sahabat, apa ada apa enggak? Enggak ada. Radhiyallahu anhum, misalkan seperti itu. Wa kullama marra, dan tatkala melewati sebutan, bidzikri sebutan, bidzikri ahadin minas salaf, tatkala melewati sebutan salah seorang minas salafi, minas salafil akhyar, dari orang-orang salaf yang pilihan, termasuk orang-orang tabiin. Tabiin masuk salaf ya. Tabiin itu salaf. Tapi yang pilihan kayak siapa ini? Hasan Al-Basri, ya, gitu ya, rahimahullah. Aimatul Arba'ah, ini salaf-salaf soleh semuanya. Ya. Oh ya, salaf-salaf orang yang terdahulu yang pilihan, nah, gitu ya. Al-akhyar. Wal ulama'il abrar, dan ulama-ulama yang baik. Fa'ala dzalika, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Apa maksudnya? Boleh menyebut radhiyallahu anhu. Mungkin ahlul bait, mungkin ya Sayyidina siapa?
Ja'far, misalkan cucu Nabi Sayyidina Ali Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, begitu. Tidak apa-apa, boleh. Karena mereka orang-orang pilihan. Ya, jadi fa'ala dzalika, dia boleh menulis hal tersebut. Mungkin ya Habib Al-Imam Al-Kutub siapa, terus di bawahnya, atau kalau enggak ada maka ditambahi radhiyallahu anhu, enggak apa-apa. Gitu ya. Au kataba rahmatullah alaihi, boleh gitu. Atau dia menulis rahmatullah alaihi. Semoga dia dirahmati oleh Allah. Rahmatullah alaihi. Jadi radhiyallahu anhu atau rahmatullah alaihi. Ini kalau ulama. Kalau sahabat radhiyallahu anhu. Gitu ya, itu sudah pasti. Wala siyama al-a'immatul a'lam wa hudatul Islam. Nah, ini ya, terutama imam-imam yang sudah al-a'lam, sudah terkenal itu, yang paling apa sudah apa alam ya, yang al-a'lam, yang paling itu terkenal. Siapa ini? A'immatul arba'ah. Apa tadi? Syafi'i, apa Imam Ahmad bin Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Hasan Basri, tokoh-tokoh sufi gitu ya. Nah, itu ditulis rahmatullah alaih. Wa yaktub hadza wa yaktub kulla hadza wa yaktub kulla, dan dia menulis semuanya ini ya. Enggak apa tulis gitu ya, ditulis. Dikasih apa namanya? Dikasih tulisan tambahan. Paham ya? Ini bukan ngiriwi, cuma ini penghormatan pada dia, pada mereka. Kalau yang kita bahas yang kemarin enggak layak itu ya, karena kan untuk kita, namanya kita. Ya, ditulis apa tiap lembarnya bismil fakir siapa gitu ya. Waduh, kok koyo yo. Ya. Bismil fakir siapa? Ya. Gitu tidak boleh. Tapi kalau ini doa ya tidak masalah. Walaupun tidak ada riwayat katanya. Wa yaktub kulla hadza, wa yaktub, dan dia menulis si murid tadi, atau bisa dibaca yuktab gitu ya. Wa yuktab kullu hadza, tidak apa-apa. Kalau yaktub berarti kulla jadi maf'ul bih. Dan menulis semuanya ini, wa in lam yakun maktuban fil asal. Nah, walaupun tidak tertulis di asalnya, di kitabnya itu enggak tertulis, enggak apa-apa kita tulis sendiri. Gitu. Nah, kalau kita nulis, misalkan nulis nyalin kitab, maka kita tambah sendiri. Jadi kita nyalin kitab kecil apa mungkin. Terus di situ ada nama Nabi, di kitab aslinya enggak ada catatan Nabi, maka catatan kita harus ada sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Terus kalau kita nyalin kitab ada nama sahabat enggak ada radhiyallahu anhunya, kita nyatet sendiri radhiyallahu anhu, tambahi. Gitu ya, walaupun aslinya enggak ada, tambahi. Ya, gitu. Kemudian ya. Wa in lam yakun maktuban fil asli alladhi yanqulu minhu. Walaupun tidak tertulis aslinya dari kitab yang dia pindah, misalkan ya, kalau dia nyalin kitab enggak ada tulis kita. Nah, kalau di kitab itu enggak ada, kita tulis di kitab tadi itu kasih tanda, gitu ya, apa? Boleh. Lebih-lebih kalau kita nulis, ditulisannya aslinya enggak ada, kita tambah sendiri dan layak ya, harus tambahi. Fa inna hadza laisa riwayah wa innama huwa doa. Ini bukan riwayat, cuma ini hanyalah melainkan doa. Wes paham nanti gitu ya. Walaupun nanti beda loh, ini kok tulisnya enggak ada radhiyallahu, ini aslinya ada, enggak ada, kok ini salinannya kok ada. Sudah paham, ini doa gitu ya. Nah, gitu.
Wa inna ma huwa doa, dan ini hanyalah doa. Yang berapa ini? Kurang sedikit ya. Atau marek sekalian ya. Nanti kita ngulang dari awal aja enggak apa. Kan kemarin cuma sekali kan. Diulang-ulang enggak apa. Wa yanbaghi lil qari an yaqra'a kullama dzukira wa in lam yakun madhkuran fil asli alladhi yaqra'u minhu. Wa yanbaghi dan layak lil qari, bagi pembaca yang baca kitab, an yaqra kullama dzukir, adalah membaca setiap apa yang disebutkan tadi, membaca setiap apa yang telah disebutkan. Apa tadi? Kata-kata sallallahu alaihi wasallam pada nama Nabi, kata-kata tambahan kata-kata radhiyallahu anhu pada nama sahabat, terus tambahan radhiyallahu anhu atau rahimahullah atau rahmatullah alaih pada sebutan ulama yang terpilih al-akhyar. Itu layak kita tambahi. Walaupun di kitab itu enggak ada. Ya, walaupun di kitab itu enggak ada, maka kita tambahi. Qala Umar radhiyallahu anhu, kita tambah sendiri. Ya. Wa in lam yakun madhkuran fil asal alladhi yaqra minhu, walaupun tidak ada, wa in lam yakun, walaupun tidak disebutkan fil madhkuran, walaupun tidak disebutkan walaupun tidak disebutkan fil asli, dalam kitab asalnya, alladzi yaqra' minhu, yang dia baca. Fil asli, di dalam asal atau kitab asalnya, di dalam kitab asal, alladzi yaqra' minhu, yang ia baca. Wala yas'am min takarruri dzalika, takarrara ya takarraru takarruran. Wala yas'am min takarruri dzalika, dan tidak jelek, enggak tercela, enggak dianggap jelek gitu ya, malah tambah bagus. Kalau ada yang menjelekkan berarti dia kurang dzauq gitu ya. Kalau ada yang menyalahkan, loh kok ada tambah DWC loh, ini nama Nabi kok gitu ya, bisa kita jawab loh, ini nama Nabi. Masa kita syukur ngucap Muhammad toh, qala Muhammadun, loh ini nama Nabi gitu ya. Ya kalau nama ente tidak apa-apa, nggak disebut, nggak tahu, nggak perlu didoakan, bukan doa ya. Ya doa, cuma kan itu adab kepada Nabi. Udah nama sahabat kok, masa enggak kita katakan sebut radhiyallahu anhu? Kan kitabnya enggak ada, loh kan enggak ada masalah, enggak ngerusak gitu ya. Enggak ngerusak sesuatu. Ini kan cuma sekedar adab saja, gitu ya. Enggak apa-apa, enggak jelek mengulang-ulang tersebut. Fa inna hadza khairun, fa inna fi hadza khairan aziman. Maka sesungguhnya di dalam hal ini itu ada khairan aziman, kebaikan yang agung, yang besar. Wa fadlan jasiman, dan keutamaan yang jasim, sama, azim jasim sama. Dan keutamaan yang besar, yang agung juga sama. Tammal kitabul musim al-mausum, ya. Tammal kitabul mausum bi adabil alim wal muta'allim. Telah selesai al-kitab al-mausum bi adabil alim wal muta'allim, yang dinamakan al-mausum, yang dinamakan dengan adabul alim wal muta'allim,
adabnya orang yang belajar dan yang mengajar, adabnya orang yang alim, yang punya ilmu, yang mengajar, wal muta'allim dan yang belajar, wa wafaqal faraq min jam'ihi sabihata yaumil ahad isnin wa 20 Jumadis saniyah sana alif wa salasumiyah wa salasah wa arba'in min hijrati sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa wafaqa dan bersamaan, ya, bersamaan, wafaqa bertepatan, al-faraq selesainya kitab ini, selesainya min jam'ihi dari mengumpulkan kitab ini, min jama' dari selesai dan bersamaan selesainya mengumpulkan, gitu maksudnya, mengumpulkan kitab ini, jam'ihi jama'. Beliau bukan membahasakan ta'lif, menulis mengarang, enggak, tapi menjam'ihi, mengumpulkan. Jadi beliau ini mengumpulkan dari kitab-kitab yang terdahulu, gitu ya, dari hasil kitab terdahulu, dari nasihat-nasihatnya ulama-ulama, dikumpulkan nasihat-nasihat yang yang harus diketahui itu, berupalah kitab, jadilah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi dari ketawaduan beliau mengatakan min jam'ihi, gitu ya. Selesai, bertepatan selesainya pengumpulan atau pengumpulan kitab ini sobihata, sobihah, subuh berarti pagi hari atau waktu subuh, yaumul ahad, hari ahad, isnaini wa ashrain, 22 Jumadis saniyah, isnaini wa ashrin, 22 Jumadis sani, sana alab wa salasumia wa salas wa arba'in, tahun 1300 berapa? 43, alab wa salasumia wa salas wa arba'in. Itu apa tadi? Alab wa salasumia wa salas wa arba'in. Pada tahun alab 1000, wa salasumiyah 300, wa salas wa arba'in 43, 1343. Min hijrati sayyidil mursalin, dari hijrahnya sayyidil mursalin Nabi Muhammad, ya, sayyidil mursalin, pemimpin para rasul Sayyidina Muhammad SAW. Jadi bulan hijrah, bukan bulan, jadi beliau memakai bulan hijrah, bukan memakai bulan Masehi, ya. Jadi tahun 1343 Hijriah maksudnya, ya. Dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW wa ala alihi, dan kepada sahabatnya, kepada keluarga Nabi, wa alihi wa sahbihi, dan kepada sahabatnya ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, ya, atau yang mengatur alam, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu alam, lebih mengetahui bisawab, akan kebenarannya. Wa ilaihil marja wal ma'ab, dan kepadanya lah tempat kembali, dan kepadanya lah al marja wal ma'ab, kepada Allah lah kita kembali, wal ma'ab sama kembali. Wallahu a'lam bishawab.